Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Fitriani, mahasiswi IKIP Siliwangi, Prodi PG PAUD. Saya berada di kelas B1 2021 dengan NIM 21070010. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di mana video yang akan saya buat memuat mengenai kesenjangan sosial, kebijakan pemerintah, hak dan kewajiban negara, juga demokrasi. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona. Di antaranya adalah kartu sembako, kartu prakerja, hingga pelonggaran cicilan kredit selama 1 tahun. Pemerintah juga telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memberikan kelonggaran cicilan kredit bagi pelaku UMKM, tukang ojek, supir taksi, dan juga nelayan. Kesenjangan sosial marak terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat miskin yang tercatat melalui data pemerintah. Kesenjangan sosial merupakan seluruh gejala yang muncul di dalam lapisan masyarakat karena adanya bentuk perbedaan dalam hal keuangan dan yang lainnya di antara masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu. Ditambah lagi dampak corona yang justru menambah beban berat masyarakat Indonesia dalam mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Faktor kesenjangan sosial disebabkan karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, budaya, kemiskinan, hingga kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial sering disebut sebagai ketimpangan sosial karena adanya perbedaan yang sangat terlihat atau mencolok dalam sebuah masyarakat. Lalu, apakah kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia? Apa yang sudah dilakukan sejauh ini demi kesejahteraan masyarakatnya? Tercatat pada wawancara Kompas TV, Bapak Insinyur Joko Widodo menyebutkan beberapa kebijakan pemerintah demi mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi, sebagaimana dikutip dalam tayangan berikut. Kepada penerima kartu sembako, pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 per keluarga penerima, sehingga menjadi 200.000 per keluarga penerima yang akan diberikan selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar 4,56 triliun rupiah. Yang keenam, kepada calon penerima kartu prakerja, pemerintah akan mempercepat implementasi kartu prakerja, sekaligus untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset, agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya. Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu prakerja ini adalah sebesar 10 triliun. Kepada para pelaku UMKM, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank. Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan. Solusi yang dilakukan pemerintah sejauh ini membantu masyarakat, di mana Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia menyebutkan ada penambahan nominal bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memang membantu setidaknya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan oleh sebab itu, untuk solusinya itu sendiri, agar mengatasi kesenjangan sosial yang memang terjadi dan marak di antara masyarakat, diperlukan bantuan atau lapangan kerja yang mungkin diperluas. Karena dengan lapangan kerja, masyarakat akan lebih mudah untuk mencari penghasilan, meraup keuntungan untuk keberlangsungan hidupnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah masyarakat miskin semakin bertambah. Kenaikan dari bulan Maret 2019 sampai 2021 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.
Tingkat ketimpangan Indonesia juga dicatat oleh BPS yang terus mengalami kenaikan. Seperti apa kelanjutannya? Kita simak tayangan berikut. Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian. Dampak paling besar dirasakan oleh masyarakat kelompok pendapatan rendah dan menengah. Badan Pusat Statistik BPS mencatat di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Maret 2019, jumlah penduduk miskin tercatat 25,14 juta jiwa. Setahun kemudian, jumlahnya naik menjadi 26,42 juta jiwa. Terakhir pada Maret 2021, BPS mencatat warga miskin jumlahnya naik lagi menjadi 27,54 juta jiwa. BPS juga mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Gini rasio. Gini rasio pada tahun 2019 tercatat 0,380. Tahun 2020 naik menjadi 0,381. Dan tahun ini rasio Gini tercatat 0,384. Ini artinya ketimpangan ekonomi semakin melebar. Pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan akibat pandemi, diantaranya dengan bansos hingga subsidi UMKM. Selain itu, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2024. Mampukah upaya-upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi? Kita bahas lengkapnya usai tayangan yang ini. Pandemi COVID-19 belum usai. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi. Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia, Bambang Susantono menyebut, pandemi diprediksi memperlebar kesenjangan ekonomi. Warga yang tak memiliki akses digital akan semakin terpuruk dan tertinggal. Dan ya, tentu yang kita tidak inginkan adalah kesenjangan yang makin melebar antara kedua ini. Jadi mereka yang punya akses take off secepatnya, mereka yang tidak punya akses terhadap berbagai macam hal tadi, mereka justru akan workshop. Dan itu yang ingin kita hindari. Jadi beberapa lembaga-lembaga multilateral ingin agar adanya satu afirmatif bagi mereka yang memiliki kecenderungan mereka akan worse off dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Jadi huruf K ini memang harus diwaspadai kaitannya dengan inklusif nanti. Karena kita... Badan Pusat Statistik mencatat, ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia semakin melebar. Ini terlihat dari terus naiknya rasio Gini. BPS juga mencatat, penduduk miskin ekstrim semakin bertambah. Di tahun 2021, penduduk miskin ekstrim mencapai 4,8% atau sekitar 10,86 juta jiwa. Kemiskinan kita juga meningkat, tetapi catatan penting juga yang menjadi perlu diperhatikan adalah kemiskinan ekstrim yang meningkat. Jadi kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan mengikuti standar global gitu ya, di mana garis kemiskinan itu setara dengan 1,9 US dolar P3 gitu. Ini meningkat dari 3,8 menjadi 4,0 yang menjadi penting di sana. Dan yang terakhir, kalau dari sebarannya, kemiskinan ekstrim itu terbesar ada di Pulau Jawa secara jumlah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Ditargetkan, kemiskinan ekstrim akan mencapai 0% pada tahun 2024. Pandemi COVID memang banyak merugikan pihak masyarakat, tetapi kita tidak bisa selalu menuntut, selalu menyerah terhadap keadaan. Kita harus mencari solusi terkait apa yang sedang terjadi. Kita harus bersama-sama mencari jalan keluar demi keluar dari kesusahan ini. Pemerintah menargetkan penyentasan kemiskinan secara ekstrim akan dilakukan dan ditargetkan masyarakat miskin berada di tingkat 0% pada tahun 2024 nanti. Untuk solusi kesenjangan masyarakat atau kesenjangan sosial, ini mungkin sudah bagus dilakukan dengan diberinya bantuan, diberikannya bansos, diberikan tambahan modal oleh pemerintah. Namun, untuk mengefisienkan semuanya, pemerintah harus lebih jeli. Pemerintah juga harus lebih teliti terkait dengan apa yang mereka lakukan. Seperti halnya lebih teliti dalam memberi bantuan untuk keluarga mana dan untuk keluarga siapa yang akan dibantu. Karena masih banyak keluarga yang
betul-betul membutuhkan bantuan atau masyarakat yang memang butuh uluran tangan pemerintah tetapi tidak mendapat bantuan sama sekali. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Usman Hamid, kalau lihat dinamika yang sedang berkembang ya, sebulan setelah kemudian Pak Jokowi memerintah muncul isu-isu yang apakah itu pilkada oleh DPRD, muncul lagi kemudian pemilihan presiden oleh MPR, orang mengkaitkan dengan posisi demokrasi. Menurut Anda demokrasi kita lagi bergerak maju, makin demokratis atau jadi seperti apa? Indikator utama untuk maju mundurnya sebuah demokrasi, kalau banyak lembaga indeks demokrasi dunia mengukurnya, adalah pada kebebasan sipil dan pada kebebasan politik. Telah terlihat para kajian-kajian itu memperlihatkan kemunduran dalam kebebasan berekspresi. Yang kedua adalah dalam konteks pemberantasan korupsi. Kita baru saja menyaksikan betapa kewenangan lembaga yang paling penting dan paling dipercaya oleh masyarakat selama 20 tahun kita menjalankan demokrasi itu dilemahkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana para pemimpinnya dipilih. Pada masa sebelumnya kita mengagung-agungkan atau membanggakan demokrasi langsung yang kita miliki. Dan itu banyak sekali menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Pak Jokowi ini adalah contoh dari hasil pemilihan umum secara langsung. Kita punya tokoh lain yang tanpa pemilihan langsung tidak mungkin ada seorang Jokowi. Atau contoh-contoh lain misalnya Risma atau misalnya Khofifah Indar Parawansa, PKB misalnya, itu adalah contoh-contoh dari demokrasi yang langsung. Nah, bagaimana memastikan sistem yang sudah baik ini menghasilkan pemimpin yang baik? Apa itu ukuran pemimpin yang baik? Ini yang keempat, yaitu bukan hanya mereka dipilih secara demokratis, tetapi keterpilihan mereka mau melindungi hak asasi manusia. Oke, baik. Bung Basara? Kebebasan berpendapat kini menjadi masalah baru dalam dunia demokrasi, di mana banyak orang yang takut untuk mengemukakan pendapatnya, atau takut dihina, dikucilkan, atau bahkan menjadi sasaran oleh sebagian oknum yang memang tidak baik, kurang baik. Tetapi di samping itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap berdemokrasi dengan mengemukakan pendapat kita secara baik dan benar tentunya, tidak mengkritik berlebihan, tidak mengkritik dengan cara buruk, tetapi kita mengeluarkan pendapat kita dengan cara baik dan juga sesuai dengan arahan yang benar. Karena tidak lupa kita sebagai warga negara harus dan perlu melakukan hak dan kewajiban. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Supaya apa? Supaya tidak ada ketimpangan dalam dunia demokrasi. Baik itu dalam diri kita maupun untuk hak orang lain. Itulah teman-teman video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam pengucapan atau penuturan kata, banyak tatanan bahasa yang memang kurang baik atau mungkin menyinggung sebagian pihak. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga video saya dapat diambil pembelajarannya dan dibuang yang jeleknya. Terima kasih juga kepada Kompas TV yang memang sudah saya kutip videonya dari YouTube untuk jadi bahan riset tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.